Halo para sahabat YouTube channel GKI Putih, jumpa lagi bersama dengan saya dalam Sapaan Sahabat. Para sahabat, saya ingat seorang filsuf yang bernama Herakleitos mengatakan kata-kata yang sangat terkenal, Pantare kei auden mene, atau segala sesuatunya mengalir, tidak ada yang tetap. Dia mau menggambarkan seperti sebuah sungai yang dia lihat, dan di situ kelihatannya seperti air yang sama. Tetapi sesungguhnya air yang dia lihat saat itu bukanlah air yang sama. Air yang baru saja dia lihat sudah berlalu, karena air dari pegunungan yang baru telah ada di hadapannya. Begitulah juga dengan hidup kita. Ketika kita mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini berubah, dan yang tetap adalah perubahan itu sendiri, kita ingin diajak bahwa sesungguhnya begitulah juga kehidupan iman kita. Dan dengan kita membahas bersama satu tema a little while, ya, di sini sesungguhnya ada semacam arti yang kita ingin diajak untuk menunggu sedikit atau sesaat saja. Para sahabat, apa yang kita tunggu? Saya ingat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa dalam hidup ini, bahwa ketika kita adalah ciptaan baru, yang karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita diajak untuk menantikan dengan iman bagaimana Allah bekerja memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, terutama hidup beriman kita. Mungkin di masa yang lalu kita adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan demi kesalahan, kebodohan yang tidak pernah kita ingin lakukan, tetapi itu yang terjadi. Atau kita juga mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini, dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam berelasi dengan orang lain, bahkan juga dengan Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita memahami dan memaknai bahwa Tuhan telah menciptakan kita menjadi manusia yang baru, Dia ingin kita tidak hidup di dalam masa lalu yang membuat kita tetap berada dalam rasa bersalah, yang tidak pernah kita bisa lepaskan. Atau juga Dia tidak ingin kita hidup di dalam rasa malu yang terus-menerus karena kebodohan dan kesalahan kita. Dia tidak ingin juga kita terus-menerus meratapi kehilangan. Menjadi manusia baru, Dia ingin mengajak kita untuk melihat yang baru Dia telah sediakan, dan kita diajak untuk menikmatinya dengan cara pandang yang baru melihat masalah, dengan cara pandang yang baru melihat kegagalan demi kegagalan, dengan perbuatan yang baru yang tidak lagi melakukan kebodohan dan juga kesalahan, kegagalan yang sama. Menjadi manusia yang baru juga barangkali kita pernah hidup di dalam kesuksesan, keberhasilan, dan ada banyak sekali yang kita telah raih di masa yang lalu. Menjadi manusia baru, Tuhan juga menginginkan kita untuk melihat bahwa yang baru Tuhan telah sediakan. Karena itu kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada seluruh keberhasilan kita, kesuksesan kita, popularitas kita di masa yang lalu. Tidak ada yang tetap segalanya. Maka menunggu, menantikan yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah melihat bahwa kalau di masa yang lalu kesuksesan, keberhasilan kita itu karena anugerah Tuhan. Karena itu sepenuhnya kita memilih dan berpegang pada apa yang Tuhan sediakan, yaitu anugerah yang selalu baru dalam hidup kita. Para sahabat, mungkin saat ini
kita masih menunggu sampai kapan semuanya, terutama mungkin buat kita yang masih hidup di dalam banyak sekali masalah dan pergumulan. Menunggu sesaat lagi, ini menjadi kunci agar kita bisa melihat dengan iman bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dan begitu ajaibnya. Tanpa kita sadari Dia memperbaharui hidup kita. A little while, pada saat kita mengalami banyak sekali pergumulan dan masalah dan kita ingin semuanya cepat berubah, mau mengajak kita juga untuk melihat bahwa sedikit demi sedikit Tuhan bekerja dan pada waktunya Dia bekerja dengan tepat waktu. Semuanya untuk kebaikan kita. Sama seperti apa yang kita lakukan yang seolah-olah itu adalah rutinitas dan tidak ada yang baru. Tapi sesungguhnya setiap hari selalu ada yang baru yang kita pelajari. Saya misalnya saja belajar ketika membaca buku, satu buku saya tentu tidak bisa menghabiskannya membaca dalam satu hari. Bisa jadi buku itu saya baca selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu, kemarin saya membaca buku yang sama, hari ini saya membaca buku yang sama, besok saya membaca buku yang sama. Walaupun saya membacakan buku yang sama, tapi ada yang baru yang saya dapatkan. Kenapa? Karena halaman yang saya baca itu berbeda dari hari ke hari. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan menyediakan yang baru buat saya dan para sahabat. Saya senang sekali melihat pergantian musim di negara ini. Misalnya saja, seminggu yang lalu taman ini belum ada bunga-bunganya. Masih hanya pohon dengan ranting-ranting kering. Yang seolah-olah kita mengatakan tidak ada lagi kehidupan buat pohon ini. Yang ada adalah kematian. Tapi hari ini saya bisa melihat begitu indahnya taman ini dipenuhi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Inilah yang Tuhan kerjakan. Mungkin kelihatannya hari-hari kita sama, tetapi menjadi manusia baru. Dia telah menciptakan bahwa segala sesuatunya baru buat kita. Yang lama sudah berlalu dan sekarang sesungguhnya yang baru telah datang. Tuhan memberkati. Selamat menunggu sesaat lagi dengan iman, yaitu alam memperbaharui hidup saya dan para sahabat. Tuhan memberkati. Amin.